Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Muslim Suryadi Putra, NBI 11519059. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diskusi. Diskusi yaitu secara etimologis, kata diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discusio, yang berarti memeriksa, memperbincangkan, dan membahas. Dalam bahasa Inggris, diskusi disebut dengan discussion, berarti perundingan dan pembicaraan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, sebagai istilah diskusi berarti proses pertukaran pikiran antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan diskusi dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, bahkan puluhan atau ratusan ribu, dalam suatu situasi resmi ataupun tak resmi, dengan persiapan yang matang dan terencana disertai dengan peraturan yang jelas. Atau kegiatan berbicara di tempat tak resmi dengan tujuan tertentu. Berbicara boleh berbeda, tetapi tetap melakukan satu kesatuan, menghasilkan ide yang meskipun berbeda, tetapi tetap satu tujuan, bukan kehendak pribadi, melainkan tujuan kelompok diwarnai dialog, tanya jawab, dan saling tukar pikiran atau tukar informasi yang lengkap dan terperinci, membawa hasil baik berupa kesimpulan, kesepakatan, pemikiran alternatif, dan lain-lain sebagai hasil pemikiran bersama. Jadi, pada umumnya diskusi adalah suatu proses penglibatan dua orang atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tentu melalui cara tukar-menukar informasi. Prinsip dasar diskusi, yaitu ada juga aturan-aturan atau prinsip dasar di dalam diskusi tersebut, yaitu menghindari terjadinya debat kusir, menyanggah atau menolak pendapat orang lain. Dalam diskusi, setiap peserta dituntun untuk aktif menyampaikan pendapat-pendapat. Bahkan sering kali terjadi seorang menyampaikan pendapat ke teman yang lain menyelena. Tidak ada pemenang dalam diskusi. Yang dicari atau didapat dari diskusi adalah mufakat dan kesepakatan bersama yang dapat dari berbagai pendapat orang lain. Diskusi juga memiliki banyak unsur. Unsur pertama yaitu materi. Materi adalah masalah yang didiskusikan, merupakan suatu persoalan yang dibahas oleh peserta diskusi. Untuk dipahami, diketahui sebab-sebabnya, dianalisa, dicari jalan keluar atau solusinya, diambil keputusan yang tepat, terbaik di antara baik atau tak baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Masalah adalah persoalan yang ada antara harapan dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kegiatan diskusi merupakan suatu upaya untuk menemukan cara atau menghilangkan dan mengatasi harapan dengan kenyataan. Kriteria masalah yang didiskusikan adalah menarik perhatian peserta, aktual dan menjadi pembicaraan umum, berguna bagi peserta, dan menyangkut kebijakan untuk umum. Unsur-unsur yang kedua adalah manusia. Manusia sebagai pelaksana terdiri dari moderator, notulis, peserta, pelengkap. Moderator sendiri adalah yang bertugas membuka dan memperkenalkan pemasaran dari notulis, membacakan tata tertib, mengarahkan dan mengatur arus pembicaraan, menyampaikan kesimpulan, serta menutup diskusi. Notulis juga bertugas mencatat hal-hal yang penting dalam diskusi, baik teknis maupun materi pembicaraan. Peserta sendiri bertugas untuk mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, bukan sebatas pendengar belaka, melainkan bisa juga memberi tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain. Pemakalah atau penyaji bertugas menjelaskan isi permasalahan yang telah disampaikan sebelum dalam bentuk makalah. Diskusi juga memiliki banyak langkah. Yang pertama adalah fase persiapan. Diskusi yang baik tidak akan terjadi begitu saja. Artinya, asal membagi kelompok-kelompok kecil
lalu disuruh berdiskusi saja. Hal itu membutuhkan persiapan yang cermat seperti hak lesson planning. Hanya berbeda dalam hal ini, metode yang dipergunakan adalah metode diskusi. Fase persiapan ini biasanya terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. Untuk mempelajari subjek, membagi peserta menjadi kelompok-kelompok, dan memberikan arahan siapa menjadi apa, seperti ketua, sekretaris, peserta. Menentukan tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dalam diskusi itu. Mengidentifikasi hasil-hasil dan yang seharusnya dikuasai peserta. Menunjukkan dan menguraikan dengan jelas problema yang dipecahkan dalam diskusi. Menyiapkan dan membagikan bahan-bahan kepada peserta. Mengembangkan adena yang mencakup semua poin yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan masalah. Mengatur ruang dan tempat duduk, papan tulis, alat-alat bantu yang akan dipergunakan. Fase pelaksanaan yaitu pembukaan diskusi. Dalam pembukaan diskusi yang diperhatikan dalam penciptaan prakondisi sehingga perhatian dan sikap mental peserta digiring dan disiapkan agar terkonsentrasi pada hal-hal yang akan dibicarakan dalam diskusi. Usaha tersebut berupa membuat outline, mengeluarkan sebuah pendapat atau pertanyaan yang sifatnya dapat merangsang pemikiran peserta. Senantiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan pada poin-poin yang penting ada hubungannya dengan masalah yang bersangkutan. Memberikan ilustrasi, demonstrasi, atau bentuk lain yang dapat menarik perhatian peserta. Dalam pemeliharaan ini sebaiknya diterapkan bentuk-bentuk reinforcement sehingga mendorong peserta untuk berpartisipasi secara aktif. Pemeliharaan perasaan itu sangat penting yang menyebabkan seorang merasa dihargai dan diperhatikan serta diikutsertakan sehingga mendorong timbulnya sikap bertanggung jawab dan rasa memiliki hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fase pemeliharaan ini. Ada juga tata tertib dan etiket diskusi. Tata tertib dan etiket diskusi adalah harus berlangsung pada suasana yang terbuka. Artinya, semua pihak yang terlibat siap rela menerima dan memberikan informasi kepada siapapun. Tiap peserta harus berpartisipasi penuh, artinya tiap peserta mengambil bagian dalam proses diskusi masing-masing, menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pembicara yang baik. Selalu ada bimbingan dan kontrol, artinya ketua senantiasa mengadakan bimbingan dan pengawasan kontrol agar diskusi tetap berjalan pada arah dan relnya. Sekian, terima kasih.